Saya Rizky Nauli Maharani. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi groupthink. Nah, sekarang kita mulai dari definisi groupthink itu sendiri. Groupthink didefinisikan sebagai satu situasi dalam proses pengambilan keputusan yang menunjukkan tumbuhnya kemerosotan efisiensi mental, pengujian realitas, dan penilaian moral yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok. Untuk asal pemikiran groupthink ini sendiri, awalnya dimulai dari penelitian panjang Irvin L. Janis. Nah, Janis ini menggunakan istilah groupthink sebenarnya untuk menunjukkan suatu mode berpikir sekelompok orang yang sifatnya kohesif atau terpadu. Ketika usaha-usaha keras yang dilakukan anggota kelompok itu mencapai kata mufakat atau kebulatan suara, telah mengesampingkan motivasinya untuk menilai alternatif tindakan secara realistis. Nah, awal dari situ muncullah tadi definisi groupthink. Nah, selanjutnya ada 3 kondisi yang mendorong terjadinya groupthink. Yang pertama ada kohesivitas kelompok, yang kedua ada faktor struktural, dan yang ketiga ada tekanan kelompok. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama adalah kohesivitas kelompok. Untuk kohesivitas itu sendiri, maksudnya adalah anggota-anggota kelompok bersedia untuk bekerja bersama. Namun kenapa justru kohesivitas kelompok ini menjadi pendorong terjadinya groupthink? Nah, ini sesuai dengan pendapatnya Janis. Beliau mengatakan kelompok dengan kohesivitas yang tinggi justru memberikan tekanan yang besar pada anggota kelompoknya untuk mentaati standar kelompok tersebut. Yang kedua, adanya faktor struktural. Salah satu dari faktor struktural ini adalah kurangnya kepemimpinan imparsial. Nah, kurangnya kepemimpinan imparsial ini dikarenakan anggota kelompok dipimpin oleh orang yang memiliki minat pribadi terhadap hasil akhir. Akhirnya, anggota kelompok pun menyetujui ide dari ketua meskipun tidak dipertimbangkan secara matang. Selain itu, mereka juga menghiraukan masukan dari kelompok lain karena mereka sangat percaya terhadap kelompok mereka sendiri. Selanjutnya ada tekanan kelompok. Untuk tekanan kelompok ini dapat dipicu dari 2 hal, yaitu tekanan internal dan tekanan eksternal. Ketika pembuat keputusan sedang berada dalam tekanan yang berat, baik disebabkan oleh dorongan dari luar atau eksternal, maupun dari dalam kelompok atau internal, mereka cenderung tidak menguasai emosinya. Contoh teori ini di kehidupan sehari-hari itu seperti ketika ada satu kelompok yang sedang berdiskusi bersama ketua kelompoknya. Lalu, anggota kelompok memberikan saran kepada ketua kelompok. Namun, karena ketua kelompok memiliki minat pribadi terhadap hasil akhir, maka tidak didengarkan saran dari anggota kelompok tersebut. Akhirnya, semua anggota kelompok mengiyakan apa yang dikatakan oleh ketua kelompok tersebut. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan dari groupthink. Kekuatan dari groupthink yang pertama, karena prosesnya yang terstruktur, maka data dan informasi yang tersedia bersifat reliable dan konsisten. Yang kedua, groupthink dalam proses pengambilan keputusan biasanya cepat dan tidak membutuhkan banyak biaya. Yang ketiga, dapat menciptakan partisipasi anggota serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi organisasi. Yang keempat, sangat menekankan problem-problem yang relevan dalam organisasi. Selanjutnya ada kelemahan dari groupthink. Yang pertama, pemecahan masalah yang sejak semula sudah cenderung dipilih tidak lagi dievaluasi atau dikaji ulang. Yang kedua, diskusi amat terbatas pada beberapa alternatif keputusan saja. Yang ketiga, alternatif pemecahan masalah yang sejak semula ditolak tidak pernah dipertimbangkan kembali. Sekian dari saya, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.